Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia dalam kurung Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia dalam kurung Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Nah, teman-teman lihat ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anehnya di sini di dalam ayat ini ya teman-teman ada kata Tuhan. Padahal mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lucu ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, saya tidak akan bahas itu ya teman-teman. Karena yang akan saya bahas di sini tentang Maryam yang ada di dalam Al-Qur'an dengan Maria ibu Yesus yang ada di dalam Alkitab. Nah teman-teman, jadi kalau kita lihat ayat ini, Maryam itu adalah putri Imran. Maryam ini adalah saudara Harun ya teman-teman. Jadi Imran dia punya anak Harun, Maryam dan juga Musa. Ini versi Al-Quran. Jadi Maryam, Harun dan Musa adalah anak Imran. Maryam ini adalah ibu Isa Al-Masih. Nah, kita akan masuk dalam versi Alkitab lagi ya teman-teman. Saya langsung membaca ayat yang ke-20, ayat yang ke-33. "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Nah, ayat ini kita akan bandingkan lagi dengan versi Al-Quran ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat dua komparasi ya teman-teman antara Alkitab dengan Al-Quran. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Kemudian versi Al-Quran, dia dalam kurung Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Jadi di sini ya teman-teman, ada dua narasi yang lumayan hampir sama ya teman-teman. Hanya ada kata-kata tambahan di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan melihat di dalam Alkitab siapakah orang tua Musa, Harun dan juga Miriam. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, Bilangan 26 ayat 59, Amram dan Yokhebed adalah orang tua dari Musa, Harun dan juga Miriam. Jadi Miriam, Harun dan Musa adalah anak dari Amram dan juga ibunya bernama Yokhebed. Jadi kalau kita lihat di dalam versi Al-Quran, nama orang tua Maryam, Harun dan juga Musa adalah Imran ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman ada yang aneh tidak di dalam Al-Quran itu? Ya, kata-katanya, kalimatnya, ayatnya itu hampir sama dengan yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Hanya ada perbedaan, hanya ada tambahan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Kelihatan sekali ya teman-teman, penulis Al-Quran tidak paham sejarah. Inilah salah satu bukti kalau Al-Quran itu adalah anakronisme. Si penulis Al-Quran tidak tahu bahwa ternyata faktanya Maryam saudara perempuan Harun adalah bukan ibu Isa Al-Masih. Tidak ada data di dalam Alkitab bahwa Maryam saudara perempuan Harun memiliki seorang anak yang bernama Isa Al-Masih. Nama Yesus Kristus, ingat ya teman-teman, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab maka akan menjadi Isa Al-Masih. Tetapi kenapa ceritanya berbeda? Penulis Al-Quran sebenarnya buta sejarah. Ya itulah asal ngarang, asal nulis ya teman-teman. Kita bisa melihat itu, oke? Nah, dari dua perbedaan narasi tadi, sebenarnya kita bisa melihat ya teman-teman, mana yang wahyu Tuhan yang sejati dengan wahyu Tuhan yang palsu, yang alias copy paste ya teman-teman.